Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh anggota UKKI yang telah menanyakan hal apa saja yang akan dilakukan gitu ya. Maksudnya hal apa saja yang harus dipenuhi, terus kemudian ada kayak seperti pertanyaan bagaimana ini tentang melingkar seperti itu. Nah, itu sudah alhamdulillah sudah terjawab. Mungkin dari teman-teman uh, bisa dipahami ya, insya Allah. Oke, baik. Memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, puncak acara pada pagi hari ini yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Aditya Abdurrahman. Baik, perlu diketahui, sini saya ada bio singkat dari beliau. Beliau merupakan seorang dosen jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV di sebuah universitas negeri di Surabaya. Kemudian yang kedua, seorang project director dari sebuah media dakwah, yaitu Sa'i Zain dan Sub Chaos Zain. Kemudian yang ketiga, penulis buku berjudul Melawan Arus dan Aku Pernah Pang. Kemudian yang terakhir itu aktif di dalam bidang pemberdayaan pemuda, yaitu Better Youth Foundation yang sudah digalangkan oleh beliau seperti itu. Baik, itu tadi beberapa perkenalan singkat beliau. Sebelum acara dimulai, saya selaku MC berkenan untuk menyampaikan sebuah pantun pembuka nih dari saya. Jadi pantunnya seperti ini. Ganteng doang tapi ibadah jarang. Sholat di masjid malah nunggu jadi masbuk. Lu semua daripada gabut di ranjang, mending ikutan muhasabah catatan akhir tahun yuk. Masya Masya Allah. Allah. Langsung saja waktu dan tempat kepada Al Ustadz Aditya Abdurrahman, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman sekalian. Saya Aditya Abdurrahman. Tadi sudah diperkenalkan sedikit. Saya tadi disampaikan ya, saya juga seorang pengajar ya, dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya di bidang desain komunikasi visual ya. Dan di situ saya mengajar ya. Saya memang punya background di situ ya, dan salah satunya memang itu digunakan untuk dakwah, itu sangat penting sekali. Kemudian selain itu saya juga tadi disampaikan ya, membina anak-anak muda ya di salah satu yayasan ya pemberdayaan anak-anak muda dan pembinaan anak-anak yang baru hijrah, namanya Better Youth Foundation. Nanti ada IG-nya, silahkan kalau mau nanti follow ya. Di saya pribadi ada Aditya Abdurrahman @aditya_abdurrahman, juga di Better Youth Foundation yang IG-nya juga @Better Youth Foundation. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini ya kita akan membahas tentang muhasabah, tapi sebelum itu saya mau buka dulu. Innalhamdulillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian ya, kita di penghujung tahun 2020 kita masih disempatkan untuk ketemu dan menyempatkan diri kita untuk mengoreksi ya, merenungi, memuhasabahi 1 tahun selama tahun 2020 ini. Tentu ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena tidak semua orang ya dipilih oleh Allah untuk hadir dalam forum-forum semacam ini di akhir tahunnya. Mereka banyak yang justru ya menghabiskan sisa-sisa tahun 2020 ini dengan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat.
Tetapi Allah memilih kita, memilih teman-teman sekalian untuk berkumpul di sini untuk membahas tentang apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun kemarin. Tentu ini harus kita syukuri, karena nikmat itu kalau disyukuri maka nanti akan Allah lipat gandakan nikmat itu. Allah akan beri dengan nikmat-nikmat yang lain. Allah akan menambahkan bonus kepada kita berupa ya banyak hal yang positif di tahun-tahun mendatang. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan untuk mengikuti, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, saya buka tadi kajian ini dengan salah satu surat yang ada dalam Al-Quran yang kita semuanya sudah tahu betapa luar biasanya surat ini. Ya, surat ini ya ada di dalam juz amma, ada di dalam juz 30, yaitu surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ya, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi Allah bersumpah atas nama waktu bahwa manusia itu betul-betul rugi. Ya, kecuali siapa? Allah mengecualikan. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan dia mengerjakan amal soleh dan saling menasehati dalam ketaatan dan kesabaran, ya, dalam ketaatan, kebenaran dan kesabaran. Jadi di sini pada defaultnya orang-orang itu rugi semuanya. Jadi kalau defaultnya orang itu menyikapi waktu itu rata-rata mereka rugi. Tapi Allah kecualikan. Artinya kalau dikecualikan itu berarti jumlahnya nggak banyak. Berarti jumlahnya itu cenderung sedikit. Yaitu siapa? Orang-orang yang beriman dan mereka mengerjakan amal-amal soleh. Itu yang pertama. Jadi dia beriman dan dia mengerjakan amal-amal soleh. Amal solehnya untuk apa? Untuk membuktikan keimanannya. Ya. Kemudian yang kedua uniknya adalah di sini disebutkan bahwa yang tidak rugi adalah mereka-mereka yang suka saling menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Jadi kita itu kalau menasehati orang lain agar sama-sama benar, agar sama-sama tetap istiqomah, agar sama-sama sabar dalam menghadapi permasalahan, itu semuanya ternyata masuk dalam kategori orang yang tidak merugi ini tadi. Ya, dan ini ternyata jarang disadari oleh kaum muslimin. Jadi mereka ya melakukan menjalani kehidupannya, ya mereka tidak fokus pada dua aspek ini, sehingga apa yang terjadi, waktu yang mereka dapatkan, yang mereka jadikan bekal dalam hidup itu jadi terbuang sia-sia, jadi rugi, ya. Maka ini harus diingat-ingat ya, harus diingat-ingat, karena kalau kita mudah sekali lupa, ya itu menjadi tabiat manusia, sehingga lagi-lagi kita jadi tidak on the track, ya. Oke, teman-teman sekalian, kata Imam Syafi'i, seorang ulama besar dalam Imam Mazhab, beliau mengatakan bahwa seandainya manusia itu memahami ayat ini 1 sampai 3 ini tadi, maka cukuplah agama ini baginya, kata beliau. Jadi ternyata kalau orang itu ngerti, ya, ngerti bahwa betapa luar biasanya makna di dalam surat Al-Asr 1 sampai 3, maka sebetulnya cukup, ya, cukuplah agama ini baginya. Maksudnya apa? Maksudnya mereka pasti akan bisa menjalani hidup, ya, dengan agama ini dengan baik. Kenapa? Karena inti dari agama ini itu beriman dan beramal soleh, itu yang pertama. Ya, beriman, iman itu berarti kita tahu rukun iman bagaimana. Ya, dari iman pada Allah, iman pada malaikat dan seterusnya. Kemudian beramal soleh, pembuktian bahwa kita beriman. Pembuktian ini bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Artinya kita harus paham pondasinya, yaitu Islam. Islam itu berarti syahadat, sholat, puasa dan seterusnya. Ya, itu berarti keimanan dan amal soleh. Nah, kemudian di situ tadi disebutkan saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan kesabaran. Coba bayangkan kalau seseorang itu berusaha beriman dan beramal soleh, kemudian dia selalu senantiasa menjaga keistiqomahnya dengan apa? Dengan dia berkumpul dengan orang-orang soleh yang lain dan saling mengingatkan supaya mereka tetap istiqomah, supaya mereka tetap berada di dalam track yang lurus, ya, maka itu sudah
masuk dalam kategori orang yang hidup ini ya dalam kondisi yang beruntung. Ya, jadi orang itu kalau menjalankan ini secara penuh ya, maka dia akan masuk dalam kategori dia menjalankan agama ini dengan baik. Ya, jadi seperti itu. Nah, waktu, lagi-lagi kita bicara tentang waktu karena masalah waktu ini yang menjadi pokok pembahasan penting di dalam surat Al-Asr ya, bahwa kita harus tahu bahwa waktu itu punya dua sifat. Apa sifatnya? Yang pertama adalah terbatas. Waktu itu terbatas, hanya 24 jam saja. Ya, enggak ada di antara kita yang diberi Allah waktu lebih dari 24 jam, enggak ada. Ya, hanya kebab Turki saja yang buka 25 jam, ya. Tapi itu hanya cara marketing ya, bukan benar-benar 25 jam. Ya. Jadi manusia semuanya. Jadi manusia itu kalau kata A'agim diberi modal oleh Allah itu dua, yaitu dirinya sendiri dan waktu. Ya, kalau dirinya sendiri itu berarti dia harus membawa dirinya ini selalu dalam kondisi ketaatan pada Allah. Yang kedua, dia dikasih waktu yang terbatas. Artinya dengan waktu yang Allah beri itu tadi, yang terbatas itu tadi, gimana caranya dia manfaatkan dengan yang terbaik. Kemudian karakter waktu yang kedua adalah dia nggak bisa diulang. Ya, artinya kalau ada orang seharian itu nggak ngapa-ngapain, kemudian dia meninggal dunia, dan Allah tanya seharian itu kamu ngapain aja, dan dia nyesel, maka dia nggak bisa balik. Atau paling gampang gini aja, kalau ada orang sholat asal-asalan sambil ngantuk, sholat subuh, asal-asalan sholatnya, cepet-cepetan, ya kan? Kemudian selesai dia sholat, selesai juga waktu subuhnya berakhir, ya, maka ketika itu misalnya dia meninggal dunia dan dia ditanya tentang sholat yang paling terakhir itu, ya ternyata nggak ada pahalanya atau bahkan mungkin pahalanya sangat sedikit misalnya, ya, maka dia tidak bisa mengulangi sholatnya yang barusan dia lakukan itu tadi. Jadi nggak bisa diulang. Jadi sholat yang udah kita lakukan tadi nggak bisa kita ulang hari ini, ya. Yang kemarin juga nggak bisa kita ulang lagi, ya. Yang 10 tahun lalu kita mau ulang lagi juga nggak bisa. Jadi kalau sudah terlewati maka dia akan kita tinggal, ya. Gitu. Jadi nggak ada orang itu mengulang-ulang apa yang dia lakukan kemarin karena yang kemarin ya dicatat kemarin. Gitu. Maka kalau sifat waktu itu dua ini, maka penting bagi kita memahami karakternya sifat ini supaya kita tidak menyia-nyiakan begitu saja. Ya, dia ini udah terbatas, manusia itu punya umur, ya, yang mana umurnya itu nggak mungkin hidup selama-lamanya, maka dia wajib tahu bahwa dia ya sewaktu-waktu diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Yang kedua, kalau dia sudah menutup usianya, maka dia nggak mungkin bisa ngulang lagi. Ya, jangankan kok dia ngulang hidupnya, ya, dia mengulang apa yang sudah dia lakukan sebelumnya saja dia nggak bisa. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan ya bahwa rata-rata orang itu ketika meninggal dunia nanti dan dihisab oleh Allah di akhirat itu rata-rata mereka menyesal. Ya, yang pertama kali yang mereka sesali adalah ya mereka memohon kepada Allah agar mereka dikembalikan ke dunia dan mereka bisa berinfak. Itu salah satunya yang dia nyesel. Kenapa? Karena selama di dunia manusia biasanya suka ngumpulin harta dan tidak digunakan untuk hal-hal yang baik. Ya. Atau yang kedua dia ingin beramal soleh lebih banyak. Ya. Nah, ini adalah dalil-dalil ini bisa kita temui di banyak ya. Di ayat juga ada, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis juga ada. Nah, teman-teman sekalian, ya, dua karakter waktu ini harus kita pahami supaya kita ngerti. Setiap tahun yang berlalu itu nggak akan bisa kita ulangi lagi. Dulu setahunan ini kita muhasabah tahun 2020 dari sejak Januari sampai dengan Desember, sudahkah kita melakukan hal-hal yang banyak, yang positif, yang bermanfaat, yang memiliki nilai di dunia maupun di akhirat?
Nah, kalau enggak, berarti kita nggak bisa ngulang, kita rugi. Ya, kita rugi karena tahun ini sudah mau habis. Nah, teman-teman sekalian, coba ini satu contoh saja. Coba kita hitung berapa jam kita tidur dalam satu hari. Ya, ini kalau kita bikin hitungan kasar saja, ya. Kalau sehari kita tidur 8 jam, ya, berarti 8 jam kalau dikalikan 30 hari berarti ada 240 jam per bulan. Ya. Kalau dikalikan 12 bulan berarti ada 2.880 jam 1 tahun. Ya. Kalau dikalikan seandainya kita hidup itu usia 60-an tahun, sebagaimana hadis Nabi, ya, bahwa umatku, kata Nabi, adalah 60-an tahun. Ya. Maka dalam 60 tahun itu kita tidur sebanyak 172.800 jam. Yang artinya itu setara dengan 20 tahun. Ya. Hampir mencapai 20 tahun, 19, berapa tahun gitu ya. Nah, ini menunjukkan kalau kita hidup 60 tahun, itu kita tidurnya sepertiga sendiri. Ya, sepertiga hidup kita itu nanti kita pakai untuk tidur. Luar biasa. 20 tahun sendiri kita tidur. Jadi usia 60 tahun, 20 tahunnya sepertiganya itu kita tidur. Kalau tidur kita 8 jam. Ya, padahal banyak orang sukses di dunia akhirat itu paling sedikit tidurnya. Mereka tidur bisa jadi hanya 4 jam. Ya, separuhnya. Kenapa? Karena mereka ya berusaha memperbanyak amalnya. Nah, ini orang-orang sukses di dunia dan di akhirat. Kalau orang hanya orientasi dunia, biasanya mereka sedikit tidurnya tapi hanya untuk urusan dunia yang kaitannya dengan misalnya keuntungan bisnisnya atau mengelola pekerjaannya ya untuk mendapatkan harta. Tetapi orang yang sukses di akhirat dan di dunia sekaligus, mereka akan berbuat sebanyak-banyaknya agar mereka bisa menambah timbangan amal mereka berlipat ganda. Ya, dengan mengurangi waktu tidurnya. Kalau mengurangi 4 jam saja sehari, ya maka kita jadi jauh banget ya. Ini paling sekitar 10 tahun ya. Dari 60 tahun kita tidur, 60 tahun kita punya usia, 20 tahun tidur, berarti kalau separuhnya berarti tinggal 10 tahun saja kita tidur. Artinya itu 10 tahun yang kita hemat itu bisa kita gunakan untuk banyak sekali hal. Ya, makanya banyak orang berkata, orang sukses banyak berkata bahwa orang sukses itu paling sedikit tidurnya. Begitu juga Nabi SAW, para sahabat juga paling sedikit tidurnya. Ya lah, kalau kita kalau liburan, apalagi pandemi gini, ya kan, pagi siang nanti tidur lagi, sore juga mau tidur lagi, ya seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa kita ini kebanyakan. Oke. Tapi pertanyaannya, seandainya pun kita 8 jam tidur sehari, pertanyaannya, apakah 2/3 hidup kita sudah kita manfaatkan secara efektif? Nah, itu pertanyaan yang lebih penting lagi. Oke lah, katakanlah kita 8 jam tidur. Ya, sebagaimana umumnya orang awam, ya kan? Ini saya bilang awam kenapa? Karena orang yang punya ilmu agama nggak akan menggunakan waktu 8 jam itu untuk tidur semua. Mereka rata-rata separuhnya. Ya, tapi oke lah, kita bicara dalam konteks orang awam. Katakanlah 8 jam berarti sepertiga buat tidur. Maka 2/3 lainnya, apakah kita sudah manfaatkan dengan efektif? Nah, ini harus kita pahami. Ya, bagaimana yang efektif itu? Nah, oke, kita evaluasi. Berapa jam dalam sehari kita melakukan hal-hal berikut? Ibadah ritual, sholat, ya kan? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kita itu berapa lama sih? Subuh 2 rakaat itu berapa lama? 5 menit, 10 menit, ya kan? Kalau kita bacaannya paling minim katakanlah surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, atau misalnya Al-Ghoshiyah misalnya, maka ya itu dengan apa namanya bacaan yang biasa temponya itu 2 rakaat itu 5 menit. Ya. Coba kalau kulhu, coba bayangkan saja kalau kulhu itu paling 2 rakaat ya 2 menit. Ya. Berarti katakanlah setiap sholat ya, saya husnudon saja. Setiap sholat katakanlah 10 menit.
Berarti sholat itu ya 5 waktu sehari kita butuh waktu 50 menit. Ya. Nah, zikir misalnya. Setelah sholat berapa lama kita berzikir? Ya. Kita berzikir kadang ada yang bertahan 15 menit, ada yang bertahan 1 jam, ada yang bahkan 2 menit aja nggak bertahan. Habis salam langsung ya. Habis salam salam nggak mau zikir. Apalagi ada zikir pagi dan petang untuk melindungi diri kita dari mara bahaya selama seharian itu. Itu disunahkan oleh Nabi. Ya, Nabi itu mengajak kita, mencontohkan kepada kita untuk berzikir agar Allah melindungi kita selama seharian. Ya, itu namanya zikir pagi dan petang. Ada yang mengumpulkan dalam berbagai versi doa. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, zikir untuk pelindungan itu penting. Ya, apakah kita melakukan itu sehari-hari? Ya, katakanlah saya husnudon wis. Oke, berzikir. Ya, katakanlah berzikir seharian itu butuh 10 menit. Oke, ya 10 menit berarti 1 jam. Berdoa, baca Quran, ya. Nah, kalau puasa jelas lah sehari, tapi puasa itu kan tidak membutuhkan ritual khusus, gerakan-gerakan khusus, tidak ada. Dia hanya menahan diri saja. Ya, katakanlah baca Quran. Sehari berapa lama baca Quran? Ya, katakanlah ya kalau misalnya 5 lembar ya, katakanlah kalau 5 lembar saya misalnya ya kalau lancar itu 20 menit misalnya. Berarti katakanlah total seharian kita beribadah ritual hanya 2 jam. Ya. Hanya 2 jam. Saya sudah ambil atasnya nih, ya. Kalau diperintili lagi ini bisa lebih sedikit lagi. Tapi saya husnudon aja 2 jam sehari dalam ibadah ritual. Nah, padahal di dalam 1 hari itu ada 24 jam. Baru 2 jam saja kita ibadah ritual nih. Masih ada 22 jam lainnya. Oke, sekarang bagaimana dengan menuntut ilmu agama? Ya, menuntut ilmu agama, ikut pengajian berapa menit? Ya, berapa jam? Baca buku berapa jam? Mentoring berapa jam, ya kan? Nah, ini apakah kita lakukan setiap hari? Kadang mentoring cuma seminggu sekali, ya kan? Tadi dengar-dengar ada acara pembinaan. Baca buku. Alah, saya melihat hari ini anak-anak milenial itu sangat rendah minatnya untuk baca buku. Ya, padahal ini penting ya. Dalam agama kita membaca itu adalah perintah wahyu pertama kali yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Tapi hari ini saya melihat sedikit sekali ya anak-anak muda yang punya buku agama di rumah untuk dibaca. Ya. Kemudian ikut pengajian. Berapa banyak yang ikut pengajian setiap hari? Atau kalau enggak, kalau hari itu enggak ada pengajian, siapa yang setiap hari meluangkan waktu untuk nonton YouTube pengajian? Ya. Nah, ini adalah evaluasi ya sehari. Berapa banyak? Oke, katakanlah total semua ini 1 jam. Ya. Maka husnuzon saya 3 jam. Yang berikutnya, berapa lama atau berapa durasi kita ketika kita melakukan kegiatan bermanfaat untuk orang lain? Bantuin orang tua, menolong sesama, aktif dalam kegiatan sosial, aktif dalam kegiatan lingkungan misalnya, dan lain sebagainya. Ya, berapa lama kita aktif di situ? Berapa banyak kegiatan-kegiatan kita yang bermanfaat selama sehari? Ya. Oke. Katakanlah saya ambil 1 jam juga. Ya, kalau memang melakukan itu, ya. Kalau memang melakukan itu. Coba bayangkan kalau nggak melakukan itu. Tiap poin ini tidak dilakukan, ya. Waduh, ini lebih luar biasa ya. Kemudian yang terakhir adalah berdakwah. Berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk ngajain orang melakukan kebaikan? Ya, sebagaimana tadi, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Oke, kita lakukan sehari itu berapa lama waktu yang kita luangkan untuk itu? Ikut aktif dalam berdakwah, ikut aktif dalam organisasi, bantu-bantu orang untuk menjalankan program-program dakwah, ya, mengajak orang lain melakukan kebaikan, ya, dengan membuat misalnya akun-akun dakwah di dalam sosmed misalnya, fokus untuk itu, ya, berapa lama, ya. Nah, kalau ini semua ternyata tidak ada di dalam list kita selama seharian, atau mungkin minimal hanya sekedar sholat dan berdoa
seadanya ya, maka berarti hari itu kita terjadi kerugian yang luar biasa. Ya, jadi ini evaluasi kita. Coba kita bandingkan dengan berapa jam sehari kita melakukan hal-hal ini. Pertama, nonton film. Entah itu drakor, entah itu dorama, entah itu anime, entah itu YouTubean, ya, YouTube yang nggak penting ya kan, kemudian TV dan lain sebagainya. Berapa lama kita melakukan? Satu film saja, kalau the movie itu bisa sampai 1,5 jam, sampai 2 jam kadang, ya kan? Itu berapa lama ini? Ya, kemudian Instagraman atau sosmed yang lain, nyekrol, nge-like, ngomen-ngomen, nge-repost, bikin story dan sebagainya. Ya, berapa lama ini? Kadang ini menyita waktu yang sangat panjang ya. Ya, hanya karena kita ngomen-ngomen aja, nge-like aja, ngeliatin temennya ya kan? Kayak gitu-gitu. Ya. Ini bisa berjam-jam ya. Bahkan saya pernah melihat sebuah penelitian 1 hari, ini penelitian umum di seluruh dunia ya. Dan ada yang juga yang fokus di Indonesia. Ternyata di Indonesia itu ya, orang itu milenial itu berinteraksi di sosmed itu sehari bisa tidak terasa mereka lebih dari 3 jam per hari ya, mereka nggak ngerasa tapi ya, meskipun eh, hanya ngelihat aja, ngelihat notifikasi ya, itu ternyata kalau dijumlah jamnya itu kira-kira sekitar 3 jam lebih. Bahkan di luar negeri kalau di total semua dalam seluruh dunia itu bisa sekitar 4 jam. Ya, naudzubillah. Kemudian chatting, ngobrol nggak jelas, pacaran, nanggapi grup dan lain sebagainya, lewat WA, lewat Line dan lain sebagainya. Berapa lama? Ada orang tuh betah banget, cuman tiduran, rebahan ya kan, terus kemudian buka WA dan ngomen nggak jelas gitu ya, ngobrol sama temennya di grup ya, ada yang ngobrol ngerasani, ada yang pacaran dan sebagainya. Itu berjam-jam sehari. Dari pagi nggak terasa udah siang. Nanti siang lanjut lagi nggak terasa udah sore. Sore lanjut lagi sampai malam nggak terasa udah tengah malam. Ya, seperti itu. Kemudian ngegame. Waduh, kalau udah ngurusi ngegame ini ya, itu udah waktu itu udah nggak inget lah pokoknya ya. Kewajiban-kewajiban itu udah lupa semua kalau udah ngegame online. Nongkrong ya. Nongkrong tuh nggak ada orang nongkrong 10 menit tuh nggak ada. Orang nongkrong itu berarti udah jam-jaman. Ya, makanya kalau di warkop atau di coffee shop cuman bondo 1 cangkir atau 2 cangkir kopi, itu nongkrongnya bisa 3 jam, 4 jam, atau ada yang bisa sampai pagi. Ya, luar biasa. Tidur. Ya, coba bandingkan dengan tadi. Ya, hidup kita itu lebih banyak diisi dengan hal-hal semacam ini daripada yang memiliki manfaat ya di dunia maupun di akhirat. Ya, ini hampir semuanya nggak ada manfaat kecuali orang-orang yang punya kepekaan seperti saya misalnya. Ketika saya ngajar di kampus, saya ngajar tentang Instagram, saya ngajar tentang televisi, saya ngajar tentang animasi, saya ngajar tentang sebagai alat untuk kebaikan. Makanya saya pernah bilang ke binaan-binaan saya, kalau kalian punya akun ya sosmed tapi nggak ada kebaikan di baliknya, setiap yang diposting nggak ada manfaatnya ya, maka sebaiknya jalan-jalan ya kan. Terus udah gitu cuma niatnya pengen pamer supaya bisa di-like, udah dapat dosa ria, yang kedua nggak ada manfaat buat orang lain ya. Yang ketiga, itu sosial media siapa yang bikin? Sosial media itu yang bikin adalah ya orang-orang Zuckerberg. Beliau adalah seorang prozionis yang menyumbangkan banyak sekali keuntungannya dari sosial media itu untuk
untuk saudara-saudara mereka sesama Zionis di Israel yang menjajah Palestina. Ya, maka kalau kita Instagraman hanya untuk bersenang-senang, ya maka rugi. Kebenaran ya itu nanti dihapus sama Instagram. Nanti apalagi yang menunjukkan dakwah dan kebenaran terus kemudian dihapus lagi kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa mereka berkuasa, ya. Sedangkan kita dimintanya itu hanya posting yang itu tadi yang nggak manfaat aja. Ya ini kalau kita paham kita akan bahas ini di forum-forum yang lain mungkin insya Allah. Nah teman-teman sekalian, saya teringat hadis Nabi yang sangat luar biasa dari riwayat Imam Bukhari ya dari Ibnu Abbas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia itu tertipu. Apa itu? Nikmat sehat dan waktu senggang. Rata-rata orang itu melakukan hal-hal yang nggak manfaat itu di waktu senggang. Ya, dikiranya ya waktu senggang itu adalah waktu yang dia boleh melakukan hal apapun yang menurut dia menyenangkan. Padahal betapa positif yang bermanfaat yang bisa memberatkan timbangan amal soleh dia ketika nanti di akhir dengan waktu senggangnya itu tadi. Makanya banyak orang-orang yang sukses itu bahkan kalau ditanya waktu senggang itu dia nggak punya. Ya, tanya sama ulama-ulama besar, Ustadz, Syekh atau Kiai, ya kapan ada waktu senggang? Ya, waktu senggang mereka akan langsung diisi dengan menuntut ilmu. Waktu senggang mereka akan langsung diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan hadis riwayat At-Tirmizi. Ya, Nabi SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi robnya hingga dia ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya yang pertama. Untuk apa dia habiskan. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia dibelanjakan. Yang keempat, ya, jadi 2 tadi ya. Kemudian yang kelima adalah ilmunya, ya. Dari mana, untuk apa dia diamalkan, ya. Untuk apa saja diamalkannya. Bagaimana dia diamalkan. Nah, teman-teman sekalian, 5 aspek ini, yang 2 diantaranya adalah tentang masalah waktu, yaitu umurnya dan masa mudanya. Ya, jadi 2 hal ini, umur, masa muda. Ya, kalau umurnya hanya dipakai sepertiganya tidur dan 2/3-nya untuk bermain-main, maka saya katakan dia akan sangat-sangat kesulitan ketika menghadap Allah nanti. Ya, karena dia nggak akan bergeser kakinya sebelum dia dipertanggungjawabkan tentang itu. Coba kalau kita hidup 60 tahun, maka 60 tahun itu gitu. Ya, ketika itu. Dan ini luar biasanya yang 2 hal tentang waktu itu ada penekanan pada masa muda. Artinya seharusnya masa muda itu termasuk di dalam umurnya secara keseluruhan. Tetapi Allah menekankan satu aspek khusus, yaitu masa muda. Supaya kita paham bahwa masa muda itu jauh lebih penting dipertanggungjawabkan. Para ulama mengatakan masa muda itu adalah masa di mana berkumpulnya seluruh kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Kekuatan fisik dia punya masa muda. Ya. Kekuatan akal dia punya masa muda. Pada saat muda kecerdasannya paling luar biasa, ya. Kemampuan kegigihannya dalam mempertahankan idealisme kalau dia berislam itu masa muda. Makanya dulu Rasulullah SAW ketika berdakwah pertama kali yang nerima itu anak-anak mudanya, yang tua-tua nolak. Kenapa? Karena anak-anak muda itu paling mudah disentuh akalnya, hatinya, ya. Jadi kecerdasannya, akal dan hatinya itu harus dikucilkan, harus dibunuh. Mereka siap ngambil resiko itu. Ya. Tetapi kalau masa mudanya kemudian digunakan untuk bersenang-senang saja dalam 2/3 hidupnya,
Maka saya katakan ya masa muda ini akan sangat berat nanti ditanya oleh Allah di yaumil akhir. Naudzubillah. Ya, teman-teman sekalian, ini adalah hadis penghis nih. Tempel di screenshot, nanti diketik ulang, tempel. Karena ini penting banget. Jangan sampai masa muda kita habis hanya karena kita melakukan hal-hal yang melenakan. Coba kalau teman-teman ingat semua aspek yang dituliskan, saya tuliskan di sini, ya film-film, ya, entertainment lah ya, kemudian sosial media, kemudian aplikasi, ini semua yang bikin orang ya, mayoritas itu bukan muslim taat. Menggunakan itu sebetulnya untuk murni untuk bersenang-senang sebenarnya. Ya, meskipun ada nilai manfaatnya seperti misalnya chatting itu untuk komunikasi. Oh iya, betul. Ya, tapi kita berapa banyak di antara kita yang chatting itu isinya betul-betul berbobot. Ngomongin tentang urusan umat, ngomongin tentang urusan masalah-masalah sosial yang harus kita selesaikan di lingkungan kita. Ya. Ya coba nanti dicek sendiri di WA-nya. Ya kalau itu mayoritas maka hebat. Tapi kalau itu hampir tidak ada, maka kita rugi. Ya, ruginya naudzubillah, itu sangat besar sekali.